Bisa dipahami kira-kira Kang Mas? Ini ada pertanyaan ini dari Kang Ahmad Solikin 800. Apakah manusia punya kemerdekaan untuk memilih atau berkehendak? Manusia memiliki kekuasaan atau memiliki kemerdekaan untuk memilih apa yang dipilihnya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan, ya bebas dong manusianya, ya kan? Masuk agama apa saja bebas, wong masih manusianya yang jadi Tuhan. Ya kebebasan ya tentunya masih milik manusianya. Karena Tuhannya masih dibelenggu, karena Tuhannya masih goib, yang masih bebas, yang masih terang benderang di dalam hati manusianya, ya tentu manusianya merasa punya kehendak dan merasa punya kebebasan sendiri sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia hidup sendirian tanpa Tuhan. Apa buktinya? Tuhannya goib, ya kan? Tapi kalau manusia sudah bertuhan, mana mungkin manusia punya kebebasan. Sedangkan kebebasan hanyalah milik Tuhannya. Sedangkan kewenangan hanyalah milik Tuhannya. Ya tergantung yang jadi Tuhan di dalam dada kita masih manusianya kah atau sudah Allah yang berkuasa untuk manusianya. Jadi kalau Allah sudah berkuasa bagi manusianya, maka Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Nah, kehendak Muhammad kalah dengan kehendak Allah. Kuasa Muhammad kalah dengan kuasa Allah. Inilah manusia-manusia yang bertuhan itu. Akan tetapi bagi manusia yang belum bertuhan, yang masih terang benderang, nur cahaya hawa nafsunya, pasti merasa punya kebebasan atas kehendak-kehendak, atas kuasa-kuasa, atas apapun aktivitas yang dilakukan, merasa bebas untuk mengerjakan itu semua. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan yang maha bebas, memilih nasib-nasibnya sendiri. Begitu jawabannya Kang Mas, semoga bisa dipahami. Ini ada pertanyaan lagi. Ada bezanya Pak ajaran yang suci dengan yang tidak suci? Jadi ajaran yang suci atau yang tidak suci itu simpelnya begini. Yang suci itu kan hanya Tuhan. Bila manusianya masih wujud, manusianya masih hidup, manusianya masih berkuasa atas diri manusianya, bagaimana mungkin bisa suci? Ya najis terus. Jadi untuk mensucikan diri itu bagaimana caranya? Ya sucikan dirimu, bersihkan dirimu di hatimu. Maka ketika sudah bersih dirimu di hatimu, maka nyatalah siapa yang suci itu, yakni Tuhanmu yang telah menciptakan, Tuhanmu yang telah menguasai dirimu. Itulah yang dimaksud suci. Bila hatinya sudah suci, ngamal opo wae yo kabeh suci. Tapi bila hatinya masih najis, yang wujud, yang hidup masih manusianya, ngamal opo wae yo najis. Kenapa? Allah hanya melihat hatimu. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang usiamu, usia remaja atau tua. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunanmu, turunan siapakah engkau. Karena manusia sama-sama turunan Nabi Adam. Tidak peduli turunan siapa. Yang penting Allah hanya memandang hatimu. Yang wujud di dalam hatimu itu kamu atau aku, kata Allah. Bila yang wujud masih manusianya berarti Allahnya goib. Ya tersesat terus manusianya di dalam kenajisan hawa nafsunya. Tak akan pernah bisa suci. Walaupun air laut dibuat suci sampai habis 7 laut. Bila manusianya masih ada, ya tidak suci-suci. Meskipun tayamum pakai bumi 7, tanah bumi 7, tapi bila manusianya masih wujud, ya tidak suci-suci. Yang membuat najis itu, yang membuat tidak suci itu karena manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya.
Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Kita sama-sama belajar di sini. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari Kang Iwan Rami. Penjelasan fana bilah dan bako bilah. Jadi fana bilah itu adalah ketika diri manusianya sudah ketemu dengan Nur Muhammadnya. Siapakah Nur Muhammad itu? Yakni sejati diri manusianya yang hanya makhluk. Makhluk tak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang dimaksud fana billah. Jadi kalau sudah fana billah manusianya, maka masuk ke dalam bako billah. Bukan manusianya yang bako. Uripe Allah inilah yang bako. Yang ada hanya Allah. Sedang manusianya sudah binasa di dalam kendali Allah. Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah yang dimaksud. Nabi Muhammad sudah fana billah dan Allahnya yang sudah berkuasa atas manusianya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Monggo Kang Haji, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kang Haji. Tadi kembali ke tema yang tadi, masalah manusia yang suci. Dan sekarang selama ini kita mau tanya, sudah adakah manusia itu yang suci sampai sekarang ini? Jadi sedangkan kita masih terbelenggu dalam hawa nafsu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, dari manakah asal usulnya nafsu itu? Sudah? Sudah apa belum Kang Mas? Pertanyaannya. Sudah, alhamdulillah. Jadi bagaimanakah mungkin manusia bisa suci sedangkan manusia masih membawa hawa nafsunya? Jadi maknanya tak satu manusia pun bisa suci bila masih ada manusianya. Tak satu pun ada manusia yang suci, ya termasuk saya. Maka dari itu yang dimaksud suci itu ketika Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti yang lebih ada, yang lebih wujud, yang lebih hidup itu Muhammad ataukah Tuhannya. Bila hanya Tuhannya yang berkuasa atas Muhammadnya, itulah sucinya Muhammad. Kenapa kok suci? Muhammadnya goib, yang wujud hanya Allah. Muhammadnya hawa nafsunya sudah dikembalikan kepada Tuhannya. Sehingga hawa nafsunya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya jiwa yang amarah ini bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah jiwa-jiwa itu. Karena jiwa itu bukan jiwamu. Karena nyawa itu bukan nyawamu. Karena hati itu bukan hatimu. Karena roh itu bukan rohmu. Nyawa, jiwa, roh, hati itu dulur papat limo pancer-pancerin ning urip. Bila tak ada uripe Allah, ya ndak ada bahasan atau ndak ada sesebutan roh, nyawa, jiwa, hati. Maka kembalikan ke asalnya nama-nama itu, ya uripe Allah, hidupnya Allah, hayatullah. Maka ketika manusianya sudah mengembalikan apa yang diakui sebagai milik manusianya, maka tenanglah hati manusianya. Nafsu yang amarah tadi, nafsu yang kemanusiaan tadi menjadi takzim, tunduk patuh kepada Tuhannya. Itulah nafsu yang tenang. Jadi itulah yang dimaksud manusia-manusia yang suci bila sudah kembali hatinya kepada yang maha suci. Manusianya sudah tak punya daya lagi sesuai la haula wala quwata illa billah, sesuai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah yang dimaksud manusia suci, yang mana manusianya sudah kembali kepada yang maha suci. Namun bila manusianya hanya kembali kepada hawa nafsunya yang diperhalakan dan yang dipertuhankan, selamanya tak akan pernah bisa suci. Tidak bisa pulang kampung alias masih gentayangan di
dunia ini, tidak bisa pulang-pulang, gentayangan di harta, gentayangan di uang, gentayangan di ilmu, gentayangan di amal, gentayangan di pangkat jabatan, gentayangan di anaknya, di istrinya atau suaminya. Karena itu semuanya hanyalah fitnah bagi hawa nafsu itu. Sehingga disitulah tempatnya fahsya wal mungkar. Kemudian ketika hawa nafsu sudah dipulangkan hanya milik Allah, maka tenanglah hawa nafsu itu, alias enjoy saja. Kemudian fadkhuli fi ibadi, itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud menyembah, itulah yang dimaksud syahadat, itulah yang dimaksud sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, dan itulah yang dimaksud amal kebajikan. Kenapa? Karena yang beramal hanya kebajikan Allah sendiri atas manusianya. Maka kalau sudah begitu, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Jadi untuk beramal soleh, untuk beramal ibadah, untuk berzikir, untuk sholat, untuk ibadah dan sebagainya harus di dalam surga dulu. Kalau tidak ketemu surga, ya tidak bisa amal soleh. Menurut Allah lu ya. Jadi bukan kebalikannya, surganya dicari. Kalau tidak masuk surga dulu, ya tidak bisa bertemu wajahullah. Kalau tidak bisa bertemu dengan wajahullah, nyembah apa kita selama ini? Kira-kira jawabannya bisa dipahami, Kang Mas? Iya, kalau masalah ini paham. Yang menjadi pertanyaannya yang kedua, dari mana asal usulnya nafsunya? Asal usulnya nafsu itu ya dari uripe Allah. Tergantung manusianya ngaku-ngakui hawa nafsu itu miliknya atau milik Allah, Kang Mas. Kalau kita masih mengaku-akui hawa nafsu ini milik manusianya, ya tersesat. Tapi kalau kita sudah mengaku-akui bahwa hawa nafsu ini hanya milik Allah, ya selamatlah kita. Hanya itu. Jadi relakah kita bahwa kita ini ciptaan Allah? Tapi kalau kita tidak rela bahwa kita ini ciptaan Allah, maka hawa nafsu ini binal, jahat terus. Maknanya selalu menyelingkuhi, selalu mensekutukan Allah. Seolah-olah diri kita yang paling mampu daripada Allah. Seolah-olah diri kita yang paling berkuasa daripada Allah. Iya kan, Kang Mas? Bisa dipahami? Begini loh Yi, yang kita masih selama ini kita kan masih belajar, bukan kita tahu, tapi kita iya sama-sama belajar. Dari sabda dadi apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan mutlak, hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah itu asal usulnya yang pertama itu dari apa? Dari uripe Allah. Sudah saya terangkan berkali-kali dari uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, apa kita tahu hawa nafsu? Coba sampai tidak hidup. Apakah Anda tahu babakan bahasan hawa nafsu? Karena selama ini hidup kita akui sebagai hidup kita, itulah belenggu hijabnya. Kalau kita sudah serahkan bahwa hidup ini Allah, selesai semua pertanyaannya. Begitu, Kang Mas. Semoga yang di bawah bisa memahami ya. Kita belajar bersama. Saya pun juga belajar, Kang Mas. Sama-sama belajar, menemukan titik terangnya. Iya kan, Kang Mas? Iya, benar, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kan kita masih belajar tentang masalah ketauhidan. Iya. Sebetulnya mencari sangkan para nabi, karena kita betul. hanya sebatang bangkai di dunia, tapi yang menjadi pertanyaan, iya, betul. Itu semua kan juga rahasianya Allah. Kenapa kita diciptakan di dunia? Karena untuk mengisi isinya bumi, isinya dunia ini, karena diciptakan manusia itu tanpa adanya manusia itu kan nggak ada isinya dunia. Iya. Yang menjadi panggung sandiwara. Ke angkan parane dumadi, sang yang tunggal, itu kan jelas kita harus menuju jalan yang
Sedangkan Allah menciptakan kita dengan 4 sifat, yaitu amarah, alamah, mutmainah, dan sufiyah. Ya, jangan kita tidak akan lepas daripada itu. Kita mampu untuk mengkontrol yang namanya hawa nafsu. Yang menjadi pertanyaannya memang kalau kita kembali semuanya kepada Allah, jelas berarti sudah kita tidak usah menggunakan kitab. Karena apa? Betul. Tanpa kitab kita sudah tahu, karena kita sudah dari lahir sudah ada yang namanya sabda jadi itu. Itulah kitab Qadim itu. Al-Quran Qadim itu ya diri kita sendiri, ya kan? Jadi memang manusia bila masih merasa bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti hawa nafsu masih ciptaan atau di dalam kekuasaan manusianya, Kang Mas. Ya selamanya tidak akan bisa kembali kalau manusianya yang menjaga. Pasti menyesatkan terus hawa nafsu itu. Kenapa? Karena manusia bukan penciptanya. Jadi pulangkanlah hawa nafsu itu kepada yang menciptakannya, baru dijaga oleh Allah. Dari apa? Dari perbuatan faksa wal mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Bila manusianya yang menjaga, berarti manusianya kan menjadi saingan Allah, Kang Mas. Iya tidak? Tidak bisa enjoy kita. Disiksa terus karena kita jaga-jaga apa yang bukan milik kita. Iya kan? Oh iya, benar ya. Oke, karena kita juga belajar minta maaf yang sebesar. Iya, sama-sama, Kang Mas. Saya pun juga belajar kok sama. Karena selama ini kita juga mencari yang namanya sangkan parang dumadi, tapi selama ini ternyata belum mampu untuk menembus yang namanya kolbu sejati, kan? Seandainya mampu, itu pun bukan berterusan, itu hanya sesaat, sekali atau sedetik, itu yang pernah kami alami. Contoh dalam kita waktu bersemedi, waktu kita seperti apa itu? Assalamualaikum Bu Yasmin. Menghadirkan kita. Itu pernah yang kami alami, yaitu keluar dari unggun-unggun kita. Itu sinar putih. Sinar putih itu akan menjadi terang benderang. Kemudian dia apa itu yang pernah kita alami, itu mewujudkan seperti diri kita sendiri, tapi tidak bisa untuk diajak ngomong. Naik ke atas. Iya. Sudah Pak, sudah apa? Lanjut. Nah, jadi sinar putih yang berbentuk wujud kita sendiri itu yang tidak bisa diajak omong. Minta maaf. Apakah itu yang namanya jati kita sendiri atau itu yang dinamakan Allah zat sejati? Sudah? Sudah Kang Mas? Sudah. Alhamdulillah. Bila kita masih yang melihat, bila kita masih yang menyaksikan, semua itu hanyalah halusinasi kita sendiri, Kang Mas. Jadi kita tertipu dengan sinar-sinar itu. Karena yang ada masih diri kita. Jadi bila kita sudah tidak ada, kembali kepada yang ada, yakni hanya pangeran, hanya Allah, mana mungkin kita bisa menyaksikan apa-apa, Kang Mas. Kita tidak bisa menyaksikan apa-apa kecuali uripi Allah dewa yang bisa menyaksikan, ya kan? Tapi kalau kita masih bisa menyaksikan apa-apa, yaitu masih di dalam pemikiran atau halusinasi diri kita sendiri. Karena itu ketika kita hening itu masuk di dalam alam mukasyafah, terbukanya hijab makhluk, belum hijabnya Allah, masih terselubung hijabnya makhluk. Maka kita akan diselewengkan, diteruskan sampai kita menemukan kadang ada yang sakti dari ilmu mukasyafah itu bisa menembus isi hati orang, bisa tahu